24 jam. 24 jam kita bernapas. Kalau satu tabung yang ukuran harga 15.000 itu habisnya 2 jam, berarti dalam satu hari berapa tabung? 12 tabung kali 15.000, kalikan dengan umur kita. Subhanallah, nggak pernah ada rekening tagihan napas. Betul? Alhamdulillah. Oleh karenanya kita harus bersyukur kepada Allah. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang begitu mencintai kita padahal belum pernah ketemu sama kita. Ada yang pernah ketemu Nabi? Saya pernah ketemu Nabi, tapi Nabi palsu, Ahmad Musodek. Ya. Nabi Muhammad belum pernah ketemu kita, tapi dia begitu mencintai kita. Nabi Muhammad belum pernah melihat wajah kita, tetapi dia merindukan kita. Nabi Muhammad belum pernah ketemu kita, tapi dia berjanji, ya Allah, aku akan memberikan syafaat kepada hamba-hambaku yang mencintai aku, ya Allah. Begitu detik nafas terakhirnya Nabi Muhammad SAW saja, dia tidak mengingat-ingat harta peninggalannya. Dia tidak mengingat-ingat apa yang ditinggalkan untuk anak dan istrinya. Menjelang nafasnya yang terakhir, ya, waktu itu menjelang subuh. Nah, saya cerita sedikit supaya kita tambah cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Menjelang subuh Nabi Muhammad sakit keras. Begitu Nabi Muhammad SAW sakit keras, subuh berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suaranya nggak kayak saya, cakepnya. Begitu selesai azan subuh, biasanya Nabi sebelum subuh sudah ada di masjid, tapi kali ini tidak datang ke masjid. Sahabat bingung, ada apa gerangan? Begitu sahabat sholat qobliyah subuh, sholat 2 rakaat sebelum subuh, Nabi belum juga datang di masjid. Akhirnya Ali bin Abi Thalib, keponakan kesayangan Nabi Muhammad SAW, diperintahkan, wahai Ali bin Abi Thalib, lihatlah apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Begitu dilihat, ternyata Nabi sedang sakit keras, badannya panas tinggi. Begitu dilihat, Nabi sedang berusaha bangkit dari tempat tidurnya karena ingin melaksanakan sholat subuh berjamaah meskipun sedang sakit. Akhirnya Ali bin Abi Thalib menuntun Nabi menuju masjid. Sampai di masjid, Nabi Muhammad SAW diminta oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk memimpin sholat. Tidak, wahai Abu Bakar, aku sedang sakit, engkau saja yang jadi imam. Akhirnya Abu Bakar jadi imam. Selesai Abu Bakar jadi imam, Nabi Muhammad SAW naik ke mimbar, dituntun sama Ali bin Abi Thalib. Apa kata Nabi di khutbahnya itu? Ya, tangan pendek 10.000, tangan panjang maliang, ya, diobral pahala pada saat bulan Ramadan. Kenapa diobral? Karena Allah suka, karena Allah cinta kepada orang yang beriman. Barang siapa, kata Rasulullah SAW, yang melaksanakan amalan sunnah. Amalan sunnah tahu? Kita sholat duha misalkan, ya, 2 rakaat itu biasanya diganjar oleh Allah dengan pahala sunnah. Tapi begitu bulan Ramadan diganjar oleh Allah seperti kita melaksanakan amalan wajib. Apalagi orang pahala ketika kita melaksanakan amalan wajib, sholat wajib, sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, kita melaksanakannya, itu dibayar, diganjar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berapa kali lipat? Ada yang tahu? Ada yang tahu berapa kali lipat? Ini saya punya HP. Kalau ada yang tahu, HP-nya saya masukin lagi. Ya, kalangan daun. Jelek HP-nya. Kalangan pohon. Dibayar oleh Allah. Barang siapa yang mengamalkan amalan wajib pada bulan Ramadan akan diganjar oleh Allah 70 kali lipat.
berlipat. Asyamuhu faridah, puasa bagi kalian menjadi wajib. Jadi barang siapa yang tidak berpuasa, maka dia dipertanyakan keimanannya. Jadi puasa bagi orang yang beriman di bulan Ramadan menjadi wajib. Wa qiyamul laili tatawuan, dan qiyamul lail atau salat tarawih ikut tatawuan disunahkan bagi kalian. Tapi walaupun sunnah, barang siapa kata Nabi, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang qiyamul Ramadan, salat tarawih, setiap hari salat tarawih. Ini siapa nih yang rais-rais kertas nih? Ya, barang siapa yang melaksanakan qiyamul Ramadan. Apa persamaan qiyamul Ramadan? Qiyamul Ramadan artinya apa? Coy, saya tanya coy. Bro, siapa bro? Nama bro? Acil, anak kecil. Ya, apa? Qiyamul Ramadan itu apa sih? Qiyamul Ramadan itu apa? Oh, nggak dengerin sih. Qiyamul Ramadan itu artinya sholat tarawih. Barang siapa sholat tarawih sebulan penuh pada bulan Ramadan, akan diampuni seluruh dosanya yang telah lalu. Ada nggak yang nggak punya dosa? Tunjuk tangan. Yang punya dosa tunjuk tangan. Yang punya dosa tunjuk tangan. Yang nggak tunjuk tangan berarti nggak punya dosa. Berarti dia mana tuh? Manusia anti dosa. Ya? Kita ternyata sadar bahwa kita semua punya dosa. Tentu saja dosa nggak berjendol. Kalau dosa berjendol, dosa yang dosanya paling banyak, mukanya paling jelek. Ya. Alhamdulillah dosa nggak berjendol. Akhirnya kita nggak tahu siapa di antara kita yang paling banyak dosanya. Tapi kata Nabi, setiap manusia itu pasti punya dosa. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap orang yang berdosa, yang terbaik di antara mereka adalah yang bertaubat. Salah satu sarana taubat kita adalah melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Apa sih persiapannya agar Ramadan itu bisa mensucikan jiwa kita, mensucikan hati kita? Bahkan kata Nabi, barang siapa yang beribadah di bulan Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, melaksanakan sholat tarawih di bulan Ramadan, maka kata Rasulullah, ghufira lahu kayaumin waladathu ummuh, akan dihapuskan seluruh dosanya dan dia akan kembali seperti bayi yang baru lahir. Nggak punya dosa seperti bayi yang baru lahir. Mau nggak seperti bayi? Benar, mau seperti bayi. Maksudnya suci, terlindung dari dosa. Oleh karenanya persiapannya yang pertama, ya persiapannya yang pertama, kalau kita ingin menjadikan Ramadan itu lebih bermakna, yang pertama adalah persiapan hati. Hati kita harus bersih sebelum datang Ramadan. Yang marah-marahan, saling maafan. Dan apa lagi? Kita harus gembira. Persiapan hati adalah gembira akan kehadiran bulan Ramadan. Siapa yang gembira? Tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, ya, bahwasanya haramallahu jasadul ala dihan, maka akan diharamkan jasadnya dari api neraka. Artinya kita akan menjadi calon penghuni. Sekarang saya tanya, siapa yang mau masuk surga? Saya pengen lihat siapa yang nggak nunjuk tangan, saya coret namanya dari daftar surga. Karena kebetulan nih, karena kebetulan yang bicara ini adalah penjaga pintu surga. Betul nggak? Betul, namanya sama. Ya? Jadi jangan macam-macam ya. Airnya agak mendidih.
Siapa yang ingin masuk surga, maka isilah Ramadan dengan baik, dengan persiapan hati. Datangi tetangga, datangi teman, datangi orang tua. Orang tua luar biasa. Orang tua itu keramat dunia. Siapa yang suka melawan orang tua? Ada nggak? Insya Allah nggak ada ya. Nggak dikit maksudnya. Kita datangi orang tua kita, ibu, ayah, sebentar lagi Ramadan, maafin saya ya. Termasuk bapak ibu guru kita. Menjelang Ramadan nanti datangi mereka. Nggak usah minta duit, ya, karena bukan lebaran, bukan. Datangi mereka, cium tangan. Bapak, ibu, sebentar lagi Ramadan, maafin saya ya. Itu persiapan hati. Yang kedua, kalau pengen sukses Ramadan adalah i'dadul ilmi, persiapan ilmu. Kenapa sih ilmu itu penting? Kata Nabi, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang pengen sukses dunianya, maka harus punya ilmu. Betul? Pengen jadi pejabat, nggak punya ilmu, gimana kira-kira? Hancur negara. Ya, pengen jadi pedagang, nggak punya ilmu, untung atau rugi dagang? Rugi, nggak punya ilmu dagang. Dia nggak punya ilmu urut dan pijat, bikin pang di rumahnya, terima pijat dan urut tradisional. Begitu selesai pasang spanduk, besoknya ada orang keseleo, jalannya begini-gini. Ya, seorang datang karena yang urutnya nggak punya ilmu, diurutin sama dia, teriak-teriakan. Wow, begitu keluar makin parah. Karena yang urutin nggak punya ilmu. Sore-sore menjelang maghrib dia keluar, wah udah necis, rapi, seger. Ditanya, ente dari mana aja dari pagi sampai sore nggak kelihatan? Biasalah, sekarang kan bulan Ramadan, kita harus banyak-banyak beribadah. Jadi dari pagi ente nggak nongol-nongol beribadah. Udah, ibadah apa? Tidurnya. Nah ini ilmu yang salah. Dan kadang-kadang kita suka dapat ilmu yang salah tentang Ramadan. Apanya? Ngupil batal. Betul nggak? Betul nggak? Katanya ngupil batal. Kebetulan kita lagi pilih kiri kanan ngupil gede-gede. Repot urusannya. Kalau gara-gara kita nggak bisa napas, kita korek ngupil kita mentah. Supaya kita bisa napas. Kita ingat, wah kalau ngupil batal. Kita batalkan puasa. Gara-gara ngupil. Ada lagi ilmu yang salah tentang Ramadan. Kentut di air batal. Kurang kerjaan aja dikentut di air. Kenapa yang dikentut di air? Sebab enak kalau kentut di air bunyinya blubuk-blubuk. Kurang kerjaan. Itu nggak ada urusan dengan puasa. Ngapain puasa pakai kentut di air? Itu nggak ada hubungannya sama puasa. Ya, makanya kita perlu ilmu. Nanti tanya ke Pak Guru agama kita, apa saja yang membatalkan puasa, apa saja yang membuat pahala kita menjadi banyak di bulan Ramadan. Persiapan ilmu. Persiapan apa lagi? Persiapan fisik juga penting. Persiapan apa lagi? Yang terakhir adalah i'dadud doa. Ini nggak bisa ketemu sama Ramadan. Bisa jadi di antara kita ada yang udah masuk daftar malaikat Israel. Siap nggak? Berarti yang lain siap, yang nggak jawab. Siap nggak? Nih yang laki-laki siap nggak dipanggil malaikat Israel? Enggak ya? Belum siap. Makanya kita harus berdoa supaya apa? Diberi panjang umur dan diberi kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan. Doanya gimana? Nabi 2 bulan sebelum datang Ramadan sudah berdoa. Doanya begini. Ayo bareng-bareng. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Oh, doa makan.
Lihat, wah ini berarti pintar. Allahumma barik lana fi Rajaban wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah usia kami hingga bulan Ramadan. Mau ketemu Ramadan gak? Mau, insya Allah. Oleh karena itu marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua dipertemukan dengan bulan Ramadan. Kita yakin yang berkumpul di tempat ini adalah orang-orang yang pernah berdosa dan punya dosa. Makanya sebelum masuk Ramadan kita istighfar, kita minta ampun sama Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Maha Pengampun. Di sini ada yang sudah nggak punya orang tua, jannah. Bagi kita yang masih punya orang tua, Bapak juga mau tanya, siap nggak kira-kira jadi yatim piatu? Nggak siap ya? Sayang nggak sama orang tua nih? Minal khotoya yang khusus. Astaghfirullah Rabbal raya. Astaghfirullah minal khotoya. Terus yang khusus, dosa-dosa kita gugur pada saat kita beristighfar. Karena kita semua harus sadar bahwa kita adalah hamba Allah yang suka berbuat dosa. Kita sadar bahwa begitu banyak dosa kita, apalagi sama orang tua kita yang melahirkan kita, yang telah banyak memberikan jasa baktinya kepada kita, yang kita tak bisa membalas dosa kita kepada Allah. Kita juga mohon ampun dengan penuh kekhusyuan. Astagfirullah. Hari ini walaupun kita di lapangan, Allah melihat kita, Allah menatap kita, malaikat berkumpul di sekitar kita, melihat kita sedang beristighfar. Astagfirullah dosa kita, jatuh seluruh dosa kita. Apalagi kita iringi dengan derai air mata karena kita ingat wajah ibu kita di rumah. Apalagi kita ingat betapa besar jasa-jasa mereka. Allah pernah titipkan kita di dalam rahim ibu kita. Allah pernah titipkan kita di dalam rahim mereka. Begitu sengsaranya ibu kita ketika kita ada di dalam rahimnya, dan begitu penuh harapnya ibu kita pada saat kita berada di dalam rahimnya. Kadang-kadang dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Rabb, jadikan anak-anak kami lahir nanti ya Allah, anak-anak yang soleh ya Allah, anak-anak yang sukses ya Allah, anak-anak yang pintar ya Allah, anak-anak yang berbakti kepada kami ya Allah. Jadikan mereka ya Allah anak-anak yang soleh. Itulah doa yang dipanjatkan oleh ibu-ibu kita, oleh ayah kita pada saat kita berada di dalam kandungan. Tapi setelah lahir apa yang kita lakukan? Setelah lahir apa yang kita perbuat? Setelah lahir apa yang kita berikan kepada orang tua kita? Selain penyesalan, selain keluh kesah, selain kekhawatiran dan kecemasan, apakah ya Allah anak kami akan menjadi anak yang soleh ya Allah, kok jadi begini ya Allah. Bahkan ada di antara kita yang orang tuanya menyesal telah melahirkan kita. Di malam hari dia menangis, di malam hari dia bermohon kepada Allah, ya Allah betapa berat cobaan kami ya Allah. Kami besarkan anak-anak kami, kami didik anak-anak kami, tapi ternyata inilah yang kau uji kepada kami ya Allah. Mereka sabar hingga hari ini, mereka sabar hingga detik ini, bahkan
mereka masih menyayangi kami hingga hari ini. Oleh karena itu, marilah kita basahi dua pelupuk mata kita dengan penyesalan dan dosa kita. Dan setiap tetesan air mata kita, kata Rasulullah SAW, akan ditangkap oleh malaikat, dipersembahkan kepada Allah. Ya Allah, si fulan hari ini menangis, si fulan hari ini bermunajat kepadamu, si fulan hari ini menyesali dosanya. Ya Allah, jadikan dia anak yang sukses, ya Allah. Jadikan dia anak yang soleh, ya Allah. Jadikan dia pemimpin di masa yang akan datang, ya Allah. Ikhwatul iman, ya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, mari kita renungkan dosa kita kepada guru-guru kita, pejuang-pejuang ilmu yang terkadang kita membencinya, yang terkadang kita tidak suka kepada mereka. Padahal karena mereka kita bisa membaca, kita bisa menulis, kita bisa melakukan apa saja karena kita sudah menjadi orang yang pintar. Kita juga bermunajat kepada Allah, memohon ampun atas dosa, kelalaian, kesilapan kita selama ini di dalam menunaikan perintah-perintah Allah. Kita sering lalai, kita sering lupakan, kita sering tidak mencamkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita renungkan lagi. Kita renungkan lagi apa yang sudah diberikan oleh ibu kita, bapak kita, dan orang-orang yang kita cintai untuk kita, untuk kehadiran kita, untuk kesuksesan kita. Mari kita renungkan betapa orang tua kita menyayangi kita. Ya Allah, kami begitu mencintai ibu-ibu kami, ya Allah. Kami begitu menyayangi mereka, ya Allah. Walaupun kami belum bisa membalas jasa-jasa mereka, ya Allah, tapi kami sadar, ya Allah, kami adalah orang-orang yang bukan terlahir tiba-tiba di muka bumi ini, ya Allah. Kami adalah anak-anak yang lahir dari perut-perut ibu kami, ya Allah. Ridho ibu kami adalah ridho Engkau, ya Allah. Kemarahan ibu kami, penyesalan ibu kami, keluh kesah ibu kami adalah kemarahan dan kemurkaan-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, kami bermohon kepadamu dengan ikhlas, ya Allah, untuk keselamatan ibu kami. Jangan kau cabut nyawa mereka, ya Allah. Jangan kau ambil mereka, ya Allah, sebelum kami memberikan yang terbaik untuk mereka, ya Allah. Jangan kau panggil mereka, ya Allah, meskipun kami tahu itu hak Engkau, ya Allah. Hari ini pun jika Engkau mau, Engkau akan cabut nyawa ibu kami, Engkau akan cabut nyawa ayah kami. Tapi kami tak mau, ya Allah. Kami belum siap, ya Allah, karena kami belum berbakti kepada mereka. Terbayang
Marilah akhirnya kita tutup doa kita. Terima kasih kepada Anda yang telah tidak malu, tidak ragu mengungkapkan emosi penyesalan atas dosa yang telah dilakukan terhadap orang-orang yang dicintai. Karena penyesalan itu adalah sebuah kebaikan. Penyesalan itu adalah pertanda bahwa kita hati nurani. Penyesalan itu adalah pertanda bahwa kita begitu mencintai mereka. Akhirnya kita tutup doa kita dengan beristighfar lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nastaghfirullahalazim. 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 Walakal hamdu ya maulana ya ma'bud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yafi ni'amahu yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina rasulillahi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina ya Allah ya Allah ya Rabbana fi sakratil maut wa najatan minan nar wal afwa 'inda al-hisab. Allahumma rabbana zalamna anfusana. Allahumma rabbana zalamna anfusana. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami adalah hamba-hamba-Mu yang zalim. Jika Engkau tak sudi mengampuni kami ya Allah, maka kami akan menjadi hamba-hamba-Mu yang merugi ya Rabbana. Ya Rabbana, berikanlah kesempatan kepada kami untuk menata diri menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang pintar, anak-anak yang soleh, yang berguna bagi bangsa dan negara, dan juga berbakti kepada kedua orang tua kami ya Allah ya Rabbana. Kami sayang kepada orang tua kami ya Allah ya Rabbana. Jadikan mereka penyejuk pandangan mata kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, berikan kesempatan kepada kami untuk berbakti dan menunjukkan bakti kami kepada mereka ya Allah. Berikan mereka panjang umur ya Allah. Berikan mereka kesehatan ya Allah. Murahkan rezeki mereka ya Allah. Ya Allah, kami juga berdoa untuk guru-guru kami ya Allah. Jadikan mereka panjang umur ya Allah. Murah rezeki ya Allah. Kami juga menyayangi mereka ya Allah, karena mereka adalah orang tua kami di tempat ini ya Allah ya Rabbana. Ya Allah, kami bermunajat kepada-Mu. Rabbighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah mendengarkan ceramah dari Ustaz Ridwan. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari ceramah tadi dan juga sebagai persiapan menjelang bulan suci Ramadan. Selanjutnya sebagai penutup acara diberikan pada siswa-siswi sekalian untuk membawa koran yang kalian duduki. Setelah itu kalian bersalam-salaman pada guru dari tangga sebelah sana. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, tadi sudah mendengarkan bahwa di penghujung ini kita saling maafkan pada yang keluarga besar SMA 9. Dimulai dari yang putri bagian depan sambil mengambil korannya dan korannya letakkan di sana. Kita salaman. Ya. Kini semua. Ya. Ya udah. Ya. Jadi dari depan yang perempuan ya, baru nanti berapa? Enggak sini. Ya. Silakan.